Oke, kenalin kita dari kelompok 7 dengan gue Cinta Artemivia. Gue Viana Angel. Gue Nasya Zaida. Gue Cheryl Arindam Putri Sabila. Dan gue Jelika Nakalina. Oke, jadi di sini kita tuh mau ngebahas tentang komunikasi dunia digital nih. Sebelum kita masuk ke topik kita, sebelumnya gue mau nanya dulu nih, kalian semua ini kan Gen Z nih. Tapi kalian tuh pengguna aktif Twitter nggak sih? Mungkin dari lu gimana nih? Gue make. Oh ya, kalau dari lu? Gue pakai banget sih. Kayak rasanya kalau misalkan gue nggak buka Twitter sehari kurang banget. Ih, bener banget sih, bener-bener. Kalau dari lu gimana, Riel? Gue pakai, gue baca tiap hari tapi gue nggak seaktif itu juga sih. Kalau lu Angel? Gue pakai, cuman kayak ya udah buat lihat updatean aja, jadi bukan yang kayak daily gue cek terus gitu. Bener, berarti semuanya ini bisa disimpulkan kalau mereka ini tuh pengguna aktif Twitter guys. Tapi walaupun gak terlalu yang intens banget nggunain Twitternya, tapi mereka bener-bener punya Twitter semua ya, akun Twitter. Nah, sebelum masuk ke Twitter nih, gue mau tahu dulu, kalian tahu gak sih namanya vigilantisme, istilah itu? Vigilantisme dunia digital, ada yang tahu gak? Gue udah denger banget sih. Gue gak pernah denger sebelumnya. Ada yang tahu? Kalau gue udah pernah. Cakep nih. Gimana tuh? Menurut lu gimana sih? Oke, jadi sebenarnya fenomena itu tuh sebenarnya udah pastinya sering kita lihat ya kalau misalkan kalian emang udah pada main Twitter nih. Cuman karena emang ada istilahnya, jadi sebenarnya fenomena ini itu adalah dimana ketika tindakan individu atau kelompok itu main hakim sendiri atau menggunakan platform digital itu untuk menyelidiki apa ya, kayak informasi pribadi orang gitu. Jadi kayak menyalahgunakan platform digital tersebut. Oh, kalau dari kalian sendiri ada nggak sih? Lu tahu nggak? Udah tahu belum vigilantisme? Tahu. Yang gue tahu itu vigilantisme itu tentang kayak main hakim sendiri itu ya. Nah, dia main hakim sendiri terus jadinya menimbulkan banyak kekacauan itu sih. Kayak ini berarti ya, kayak netizen yang misalkan komen tentang sesuatu langsung kayak asal ngejek. Iya, benar-benar. Jadi vigilantisme itu sebenarnya yang tadi udah di-mention ya. Jadi vigilantisme itu kayak main hakim sendiri di dunia digital. Jadi konteksnya itu bisa baik ataupun buruk. Tapi ini tuh mostly negatif nggak sih konteksnya? Iya, kalau menurut gue negatif. Iya, karena kan kayak dia tuh main hakim sendiri kan, sampai doxing malah. Oke, dari vigilantisme ini gue punya kasus nih. Kalian tahu nggak sih, tadi kan di awal udah di-mention ya kalau kalian tuh pengguna aktif Twitter. Kalian tuh tahu nggak sih ada yang namanya Best to Beer Fest? Tahu Kan, tahu banget kan. Nah, jadi di To Beer Fest itu, untuk teman-teman semua yang belum tahu, di To Beer Fest itu suatu base di Twitter. Jadi nanti kita tuh bisa ngirim manifest tapi dalam bentuk anonimus. Jadi kita tuh nggak tahu siapa pengirimnya dan nanti bakal disebarluaskan secara publik di Twitter. Baik orang yang follow ataupun enggak tuh bisa tahu gitu manifestnya. Dan di To Beer Fest ini tuh ada yang namanya sesi pengakuan dosa. Dan itu tuh kayak gue punya contohnya sesi pengakuan dosa di To Beer Fest. Kayak di salah satu manifestnya tuh dia bilang kayak, ternyata aku itu anak dari kakak dan ayahku. Jadi kayak Benar-benar. iya, satu darah. Jadi kayak kakak dan ayahnya itu ternyata dan dia tuh anaknya gitu. Itu salah satu contoh dari pengakuan dosa. Dan bisa kita lihat dari komen-komen dari netizen itu tuh, mereka tuh kayak ada yang suportif, iya, kayak oh kasihan banget dan segala macamnya. Tapi ada juga yang kayak mereka tuh bilang, ini mah di karangan, cerita karang, benar, dibuat-buat. Kayak ini tuh kayak ceritanya kayak sinetron gitu. Jadi kayak ada yang suportif membela si korban, ada juga yang enggak, yang Ada rasa empatinya sih. benar gitu. Itu salah satu contoh dari vigilantisme dunia digital sih, itu Beer Fest itu. Kalau dari kalian ada nggak sih kayak yang serupa? Ini loh yang apa sih namanya, kalau misalnya selebriti atau fans K-pop, misalnya idol K-pop, Kayak banget kan K-pop ya. Udah biasa. Pasti K-pop semua nggak sih? Iya. Benar. Itu kayak gimana tuh? Kalau menurut gue kayak misalkan gini deh, pasti ada lah dimana kayak misalkan kalian fans sama suatu boyband gitu kan, terus boybandnya ini misalkan ada pacaran lah, tapi mereka bukan selebriti atau apa segala macam. Terus fansnya yang fanatik itu bisa sampai misalkan nggak suka nih idolnya pacaran gitu kan ya, itu bisa sampai nemuin alamat dari pacarnya idol ini. Terus Kacau banget. terus kayak ngirimin apa sih namanya, kayak surat-surat ancaman lah gitu-gitu. Iya, death threats, ya benar. Sampai pernah kejadian kalau nggak salah ceweknya waktu itu dikirimin kayak boneka apa ya, ada CCTV-nya gitu loh. Gimana sih?
serem banget ya netizen. Iya serem banget sih itu salah satu kasusnya sih. Tapi kayak gue juga sebagai K-popers pasti selalu mantengin juga sih. Jadi selain itu ada juga nih kan kalau misalkan kita sebagai fans pastinya nggak mau dong kalau misalkan idol kita tuh dihina atau di hate gitu kan intinya. Nah pastinya setiap idol itu ada haters kan. Cuman terkadang ketika seorang fans yang mungkin bisa dibilang fanatik kalau misalkan menyikapi sebuah haters itu kayak terlalu berlebihan gitu loh. Kayak berlebihannya gimana? Berlebihannya bisa doxing juga gitu. Kayak nyari alamat asli dari si haters ini. Karena mereka udah terlalu kesel atau marah kali ya, dan itu tuh caranya salah banget gitu. Dan iya sebenarnya gak beda jauh sih dari yang tadi dibilang Cheryl gitu, kayak pasti mereka juga kayak nyari tahu stalk sampai ke dalam-dalamnya dari si haters ini gitu. Oh, jadi mereka tuh kayak terlalu dalam banget gitu ya? Kayak bener-bener main hakim sendiri sih itu jatuhnya. Oke, dari kasus-kasus yang tadi udah dijelasin tuh, ini tuh berkaitan banget sih sama teori komunikasi dunia digital. Jadi komunikasi dunia digital ini tuh berkaitan erat sama internet. Jadi kayak internet tuh kan gak hanya digunain untuk berbagi informasi, tapi juga orang yang ngegunain internet itu bisa kehilangan fungsi sosial mereka karena penggunaan internet yang berlebihan gitu. Ya, karena penggunaan internet yang berlebihan itu kan bisa menimbulkan adiksi gak sih? Iya, benar banget. Kecanduan. Bener. Dan sebenarnya komunikasi dunia digital ini tuh ada dampak positifnya, kayak kita tuh bisa komunikasi sama orang dari manapun. Kayak iya bener. Bahkan kayak kita bisa komunikasi sama orang-orang luar negeri yang Bener banget. sebenarnya kalau tanpa internet kan susah banget ya pasti kayak harus kirim surat dan segala macam, tapi dengan ada internet ini kita bisa yang kayak segampang itu. Jadi kayak kita kirim sekarang 1 menit kemudian bisa nyampe ke mereka. iya benar-benar. Terus juga kalau misalkan yang pejuang LDR nih, kan tuh bisa banget ya. Itu bisa banget tuh. Kita kayak LDR apa dulu nih? long distance religion. Long distance relationship. Iya, kayak pejuang LDR tuh bisa banget kan ngegunain internet ini buat video call dan segala macamnya. Dan karena internet ini tuh juga lebih praktis karena kita nggak perlu ketemu orang, jadi kita nggak perlu ngeluarin uang, kita bisa video call, bisa chatan dan segala macamnya. Tapi di samping dampak positif internet itu, komunikasi dunia digital itu ada juga loh negatifnya, kayak tadi yang udah disebutin. Terus juga kayak perilaku manusia dalam berkomunikasi di dunia digital ini tuh perlu diperhatikan lagi biar nggak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Dan selain kasus yang tadi udah disebutin, ada juga nih kasus yang pasti teman-teman semua tuh tahu, cyberbullying yang dialami sama Audrey. Iya, itu sempat keren banget sumpah. Itu udah termasuk, itu bener-bener salah satu contoh yang ketara banget karena kayak dia tuh menyatakan diri sebagai korban. Iya. Dan kita kemakan. Iya, kita gitu udah kan. kayak Iya, justice simpati. for Audrey. Benar. Itu Udah sih bener-bener Indonesia rame banget ya. Iya, ngebahas kan? itu. Sampai nggalang dana gak sih kalau nggak salah? Iya. Iya. Dan ternyata gimana tuh kasusnya? Aduh, Ternyata emang dia juga penyebabnya kan. kayak terkubur aja. Ternyata faktanya adalah dia memanipulasi semua itu, guys. Jadi kayak sebenarnya itu tuh nggak benar. Itu termasuk juga dalam konteks yang negatif di komunikasi dunia digital ini. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau ditambahin gak nih? Paling kalau dari gue sedikit tambahan aja sih, kalau ternyata komunikasi digital itu banyak banget manfaatnya, tapi kayak dari kita tuh banyak banget juga yang salah menyalahgunakan penggunaan Pemakaiannya. media sosial ini. Jadi sebenarnya sih kalau ditanya gimana sih cara kita bisa nanganin hal ini, sebenarnya ada nggak sih guys menurut kalian? Kontrol diri sih. Emang kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi dengan self conscious kita, self awareness kita gitu kan. Kita harus bisa mengontrol diri. Edukasi masing-masing Iya. aja ya. Emang nggak bisa dihilangkan, tapi bisa lah kita minimal. Kita juga harus lebih aware juga nggak sih? Bener, kayak Bener banget. kita kan Gen Z ya punya Iya. pengetahuan yang lebih luas, jadi kayak boleh lah kalau main menggunakan internet tuh menggunakan internet tuh kayak lebih baik lagi, lebih bijak. Lebih bijak, literasinya mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi nggak boleh yang kayak langsung percaya sama satu isu yang ada. Jadi kayak harus dicari tahu dulu nih ini isu tuh benar apa enggak sebelum kita tuh kayak ngejudge dan menghakimi pelaku atau korban tersebut. Betul. Betul banget. Cross check lagi ya beritanya. Bener. Oke, mungkin ini pembahasannya menarik banget sih. Pembahasannya seru banget nih tentang Insightful banget. iya komunikasi di dunia digital karena kan kita Gen Z kan, Betul. kayak pengguna internet Gen Z banget. banget. Oke, mungkin pembahasan kita tuh kayak
cukup sekian aja sih. Udah cukup banget. Udah cukup Semoga banget. ini sebenarnya semoga bermanfaat banget ya buat commerce, apalagi bisa menambah insight baru buat commerce gitu kan ya. Awareness juga Masukan gitu. baru dan istilah baru ya. Iya, tadi ya. istilah baru. Vigilantisme pasti Iya. kan kayak ada yang asing juga. Oke, mungkin sekian aja dari kami. Kami pamit undur diri. Dadah.